Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Sabtu pagi ini, meskipun kita baru beberapa jamaah, tapi untuk khidmat waktu kita mulai saja. Dan insya Allah semoga apa yang sudah kita niatkan berangkat dari rumah untuk menuntut ilmu, ini insya Allah kita akan kembali pulang membawa pengetahuan baru, pengalaman baru sehingga menambah kita dalam beribadah. Dan seperti biasa sebelum kita mulai perlu kami ingatkan bahwa untuk selalu menjaga adab dalam mencari ilmu di majelis, untuk tidak mohon maaf berbicara atau mengobrol selama Ustaz sedang memberikan kajian. Dan insya Allah pada pagi hari ini Ustaz kita Bapak Ustaz Dr. Yusuf Siddiq MA akan menyampaikan materi mengenai fikih sumpah dan nazar. Dan insya Allah selepas kajian doa kita akan ada acara pemberian bantuan yatim berprestasi dan juga sekolah yatim. Dan insya Allah nanti jam 10.15 kita mengundang 35 putra-putri yatim. Insya Allah akan menerima bantuan dari donatur yang Bapak Ibu saran kami. Baik, pada Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih diberikan iman Islam kita hingga kita dapat menjalankan aktivitas kita termasuk hadir di majelis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat Allah sebagai ibadah yang akan membuat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Kali ini kita akan membahas tentang fikih sumpah dan nazar. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah sumpah, ya, dan sering juga melakukan sumpah atau mendengar istilah nazar dan sering menggunakan istilah nazar atau melakukannya. Apa itu sumpah? Sumpah adalah tausiqu kalamin ghairi tsabitin madmun, menguatkan kata-kata yang belum pasti kebenarannya, ya, seperti baik belum pasti kebenarannya menurut pendengar atau belum pasti kebenarannya juga menurut orang yang mengucapkan. Ya, seperti misalnya ada orang mengatakan wallahi saya mau datang, ya, belum pasti dia datang atau tidak. Tapi nggak boleh setelah bersumpah dalam hati, aneh nggak mau datang, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena berarti dia memperalat Allah untuk meyakinkan orang lain sesuatu yang sebenarnya dia sendiri nggak akan lakukan. Itu yang nggak boleh. Dosa besar kalau kita bersumpah untuk sesuatu yang kita tahu pasti nggak akan kita lakukan. Ya, jadi kalau udah bersumpah wallahi saya mau datang, memang dalam hati niat mau datang, ada pun realisasi atau tidak, itu bukan kemampuan kita untuk bisa mengetahuinya. Jadi kita boleh bersumpah, tapi untuk sesuatu yang kita sudah niat mau melakukan. Atau seorang bersumpah demi Allah, ya, kemarin aneh sudah datang, ya, itu dan dalam benak dia memang sudah datang, gitu kan? Mungkin pendengarnya yang nggak tahu benar apa enggak, gitu kan? Tapi dengan dia mengatakan wallahi, pendengarnya akan lebih yakin. Oh benar dia udah datang, gitu kan? Tausiqu kalamin. Jadi tujuan bersumpah adalah untuk menguatkan kata-kata, yang belum pasti kebenarannya, baik belum pasti dari orang yang berbicara ataupun belum pasti dari orang yang mendengar. Artinya belum tahu pasti benar atau tidaknya. Sehingga dengan dia mengucapkan wallahi demi Allah, berarti ini kata-kata mendekati kebenaran, gitu kan? Dengan menyebut nama Allah, demi Allah, atau sifat Allah,
ya dengan bentuk atau susunan kata tertentu. Sumpah harus menggunakan nama Allah, gak boleh selain Allah. Gak ada istilahnya demi Allah, demi Rasulullah. Ya, kenapa? Karena alat untuk bersumpah itu harus yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi cuma Allah, gak ada lagi lebih tinggi daripada Allah. Harus yang paling tinggi. Jadi gak boleh demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi apa, gak boleh. Ya, harus demi Allah saja. Demi Allah, demi kekuasaan Allah boleh, sifat Allah, kekuasaan Allah, demi pengetahuan Allah boleh. Tapi demi makhluk tidak boleh sama sekali. Gak boleh kita bersumpah demi Rasulullah. Seringkali kita mendengar di masyarakat demi Allah, demi Rasulullah. Nah itu gak boleh. Ya, haram hukumnya. Berarti dia menjadikan Rasulullah setaraf dengan Allah berarti. Itu yang gak boleh. Ya, jadi kalau udah bersumpah dengan nama Rasulullah, maka dia menyamakan Rasulullah dengan Allah. Gak boleh hukumnya, haram hukumnya. Apa syarat sumpah? Syarat sumpah adalah pertama adalah niat. Ya, sumpah disyaratkan niat. Jadi sumpah disyaratkan niat. Jadi dari hati memang mau bersumpah. Maka tidak termasuk sumpah jika diucapkan tidak sengaja atau keceplosan atau tidak berniat untuk bersumpah. Sebagaimana disebutkan Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 89, Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menganggap apa yang kalian ucapkan tanpa sengaja dari sumpah. Jadi kalau nggak sengaja itu nggak dianggap sumpah. Ya, jadi harus dengan niat memang mau bersumpah. Akan tetapi menganggap apa yang kalian maksudkan untuk bersumpah. Jadi syarat pertama, ya, dari sumpah harus niat memang mau bersumpah. Kalau nggak niat mau bersumpah, maka itu hukumnya adalah tidak sah, sumpahnya tidak sah. Ya. Dalam hadis disebutkan, qalat Aisyah mengatakan, inna Rasulullah bersabda, huwa kalamur rajul fi baitihi kalla wallah wa bala wallah. Ya. Seringkali orang Arab, ya, orang Arab itu biasa kalau di pergaulan sehari-hari ceplos sumpahnya. Ya, demi Allah gitu kan, ya. Nah, ini kalau keceplosan tanpa disengaja karena sudah terbiasa, maka itu tidak dianggap sumpah. Jadi harus dengan niat sumpah dulu baru dianggap sumpah. Allah mengecam orang kafir karena banyak bersumpah bohong. Jadi sumpah jangan diobral. Sumpah jangan diobral, ya. Kenapa? Karena orang yang suka ngobrol sumpah itu dikecam Allah dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat di surah At-Taubah ayat 74, yahlifuna billahi ma qalu. Mereka selalu bersumpah atas nama Allah apa yang telah mereka ucapkan. Ini Allah menyebut tentang orang kafir. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan ditaatin orang yang terlalu banyak bersumpah dan menghinakan dirinya. Jadi kita sumpah itu saat-saat tertentu saja, jangan diobral sumpahnya. Ya, apalagi kalau sumpahnya bohong, maka dosa besar. Sumpah bohong, maka hukumnya dosa besar. Hukum sumpah secara umum, sumpah adalah makruh. Makruh itu artinya dilakukan nggak apa-apa, tapi kalau tidak bersumpah lebih baik. Jadi tidak sebaiknya kita bersumpah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 224, "Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum." Jangan kalian jadikan Allah sebagai alat kalian bersumpah untuk memperkuat kata-kata kalian. Semua orang percaya sumpah, tantar sumpah. Hukumnya makruh kalau terlalu banyak ngobrol sumpah, ya. Bukan nggak boleh, sebaiknya jangan. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ma haliftu billahi shadiqan wala kadiban. Aku kata Imam Syafi'i tidak pernah bersumpah baik jujur ataupun bohong. Jangankan bohong, jujur pun aku nggak bersumpah. Jadi sumpah sebaiknya dihindari. Jangan terlalu banyak bersumpah, karena orang yang bersumpah itu umumnya orang yang lemah, ya. Karena yang orang
merasa orang nggak percaya, baru dia bersumpah. Kan merasa orang nggak percaya baru bersumpah. Ya. Sumpah bisa jadi haram, tapi bisa jadi wajib juga. Kapan saatnya kita wajib bersumpah? Ya, begitu juga bisa mubah, bisa sunnah. Haram kita bersumpah jika untuk melakukan yang haram. Ya, jadi kalau untuk melakukan yang haram, haram bersumpah. Wallahi, ane mau pukul dia. Nah itu nggak boleh. Haram hukumnya bersumpah. Ya, ya kalau udah sumpah begini, sumpahnya harus dia tebus. Ya, nanti bayar kafarah. Ya, nggak boleh dilakukan karena perbuatan haram nggak boleh dilakukan. Ya, jadi nggak boleh kita bersumpah untuk melakukan perbuatan haram. Wallahi, ane mau curi harta dia. Nggak boleh. Ya, jadi haram hukumnya bersumpah untuk perbuatan haram. Atau bersumpah bohong. Sumpah bohong, ya. Misalnya gitu kan ya, ente ngambil barang saya, wallahi ane nggak ngambil, padahal dia ngambil. Padahal dia yang ngambil. Nah ini sumpahnya bohong, ya, sumpah bohong. Sumpah bohong atau sumpah untuk melakukan yang haram seperti ini, maka itu hukumnya adalah dosa besar. Ya, Nabi dalam hadis pernah mengatakan al-kabair, dosa besar adalah menyekutukan Allah, uququl walidain, durhaka sama orang tua, qatlun nafsi, membunuh orang lain, wal yaminul ghamus, sumpah bohong. Jadi kita bersumpah untuk sesuatu yang enggak benar, maka itu dosa besar, harus taubat kepada Allah. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat harus dengan penyesalan, minta ampun sama Allah, bertekad enggak ngulangin kembali dan siap menggantinya dengan kebaikan. Ya, kalau ada hak manusia harus dikembalikan. Itu syarat untuk bertaubat. Jadi sumpah jadi haram kalau untuk melakukan yang haram, atau bersumpah untuk sesuatu yang enggak benar, atau sumpah bohong. Seperti seorang bersumpah, demi Allah saya tidak melakukannya, padahal dia yang melakukan. Ya, maka ini sumpah bohong, dosa besar. Haram hukumnya, dia berdosa. Yang kedua, sumpah bisa jadi wajib. Kapan sumpah jadi wajib? Wajib jika untuk menegakkan kebenaran, membela yang terzolimi, atau untuk menangkis tuduhan yang tidak benar. Jadi kalau ada orang yang terzolimi, dituduh mencuri, kita tahu dia nggak mencuri, boleh kita sumpah demi membela dia. Karena membela orang lain, ya, membela orang muslim, hukumnya wajib. Kalau kita tahu dia terzolimi, ada orang dituduh, kamu mencuri, kita tahu bahwa dia nggak mencuri, wallahi dia nggak mencuri. Ya, jadi untuk menguatkan kata-kata kita supaya dia jangan dizolimi, maka hukumnya bisa jadi wajib. Jadi wajib kita menolong orang lain kalau ada yang terzolimi, walaupun dengan bersumpah sekalipun. Ya, pernah ada sahabat gitu kan, melihat ada saudaranya yang dizolimin. Ya, ada saudaranya yang dizolimin, akhirnya dia mau belain. Emang kamu siapanya? Wallahi ini adik saya. Ya, dia ngebelain, ini adik saya, ini saudara saya. Padahal bukan saudaranya. Ya, akhirnya dilepasin gara-gara dia bersumpah, wallahi ini saudara saya. Akhirnya dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, gimana ini? Saya udah sumpah bahwa dia saudara saya. Benar kata Rasulullah, al-muslim akhul muslim, orang muslim saudara bagi muslim lainnya. Jadi enggak bohong, ini enggak bersumpah bohong enggak. Ya, jadi demi membela saudaranya orang, ya. Jadi ya, itu sumpah yang wajib. Atau kita dituduh dan tuduhan itu enggak benar, maka wajib kita bersumpah. Enggak boleh kita membiarkan diri kita dizalimi. Ya, ente mencuri, wallahi ane enggak mencuri. Ya, kalau memang enggak mencuri, sumpah, silakan disumpah, bersumpah demi membela diri. Ya, tapi kita dalam hadis bersabda, kata Rasulullah, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya, orang yang menuduh harus datangkan bukti. Orang yang dituduh kalau dia tidak bersalah, silakan bersumpah. Ya, jadi kalau orang yang dituduh kalau dia tidak bersalah, tuduhan yang enggak benar, silakan bersumpah. Wallahi, ane tidak melakukan yang dituduhkan. Jadi kita wajib membela diri, membela orang lain saja wajib, apalagi membela diri. Ya, bela diri wajib. Tapi dengan syarat membela diri memang kita benar. Kalau kita nggak benar lalu kita pakai sumpah, bohong namanya. Ya, seperti ucapan pembela demi Allah, dia tidak melakukan yang kalian tuduhkan, maka kita boleh bersumpah. Ya,
boleh bersumpah untuk membela saudara kita atau membela diri kita, dan hukumnya bisa jadi wajib. Sumpah juga bisa jadi mubah. Mubah itu artinya pakai sumpah bagus, nggak pakai sumpah juga nggak apa-apa juga, ya. Jadi artinya tidak ada hukum ya yang lebih baik gimana. Jika untuk meyakinkan orang lain sesuatu yang belum pasti, seperti ucapan seorang, demi Allah saya akan datang di acara tersebut. Jadi kalau dia nggak sumpah pun nggak apa-apa juga. Aneh mau datang cukup aja sebenarnya, nggak perlu pakai demi Allah. Tapi untuk meyakinkan dia supaya dia senang gitu kan ya, demi Allah aneh mau datang. Ya, jangan khawatir, demi Allah aneh mau datang. Ya. Terus gimana kalau nggak bisa datang? Kalau nggak bisa datang bayar kafarah, tebus sumpahnya. Kafarahnya nanti akan disebutkan. Jadi bisa sumpah tapi dengan syarat. Ya, kita nggak bisa datang karena memang ada uzurnya. Kalau udah sumpah lalu nggak datang walaupun nggak ada uzur, dosa besar hukumnya. Jadi kalau ada uzurnya baru, ya silakan ditebus sumpahnya. Ya, karena Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, siapa yang bersumpah lalu dia melihat ada yang lebih penting dari apa yang dia sumpahkan, maka silakan bayar kafarah. Jangan lakukan yang disumpahkan, lakukan yang lebih baik. Misalnya kita sumpah, wallahi demi Allah, aneh datang acara ini. Tiba-tiba pas acaranya, ibu kita sakit, mau dibawa ke rumah sakit. Padahal udah terlanjur bersumpah, udah bawa ke rumah sakit. Ini sumpahnya, tinggal dia tebus saja. Bayar kafarah, nanti akan saya sebutkan kafarahnya. Kafarahnya itu kasih makan 10 orang miskin, atau kasih pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya. Salah satu dari 3 ini nggak bisa, diganti dengan puasa 3 hari. Jadi itu kafarahnya nanti akan disebutkan di sini, ya. Jadi kalau kita sudah terlanjur bersumpah dan ternyata kita ada unsur yang menyebabkan kita nggak bisa melakukannya karena ada sesuatu yang lebih penting daripada itu, maka silakan lakukan yang lebih penting, kata Rasulullah, dan bayar kafarah sumpahnya. Jadi ini sumpah yang mubah, ya, yang mubah untuk menyenangkan orang, gitu kan ya. Jangan lupa nanti besok acara di rumah saya, ya. Oh ya, demi Allah aneh mau datang, ya. Tiba-tiba pas acaranya ada uzur. Tapi kalau pas lagi ada acaranya kita nggak ada uzur sama sekali dan kita nggak mau datang, dosa besar. Inti sengaja pakai sumpah untuk ya melakukan kebohongan, ya. Padahal itu nggak ada halangan untuk datang juga, ya. Maka itu dosa besar. Taubat sama Allah, ya. Kafarah bayar, taubat juga. Sama dengan pejabat-pejabat yang bersumpah, ya. Demi Allah saya bersumpah akan melaksanakan pekerjaan saya dengan sebaik-baiknya, nggak akan berkhianat, nggak akan korupsi dan lain-lain. Tapi di sana ada kesempatan korupsi, dia korupsi, dosa hukumnya. Dosa hukumnya dan wajib bayar kafarah. Setiap kali dia langgar, dia bayar kafarah. Setiap kali dia langgar, dia bayar kafarah. Dan dosa besar harus taubat kepada Allah. Kalau enggak, Allah nggak akan ampuni dosanya. Ya. Jadi itu terkait dengan sumpah tadi, ya. Dan bisa jadi sunnah, sumpah bisa jadi sunnah jika ingin menyampaikan kebenaran supaya orangnya tambah yakin, ya, kebenaran. Seperti yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah banyak sekali di dalam hadis Rasulullah bersumpah untuk sesuatu yang sangat penting supaya orang percaya. Ya, wallahi demi Allah, kata Nabi, la yamannullahu, Allah enggak akan bosan dengerin doa kalian, enggak akan bosan Allah nanggapin permintaan kalian, hatta tamannu, sampai kalian sendiri bosan. Jadi Nabi pakai wallahi demi Allah supaya orang yakin. Jadi kalau mau berdoa silakan doa sama Allah, enggak usah ragu-ragu gitu kan, karena Allah enggak pernah bosan nanggapinya. Enggak akan bosan. Kalau kita kan bosan nanggapin orang minta dulu, mau ngutang dulu gitu kan ya. Tapi Allah nggak akan bosan, ya, sampai kita sendiri yang bosan. Kalau kita bosan berdoa kepada Allah, berarti Allah bosan sama kita. Kalau kita bosan beribadah kepada Allah, berarti Allah bosan sama kita. Kalau kita bosan baca Quran, berarti Allah bosan sama kita. Kalau kita bosan hadir di majelis taklim, berarti Allah bosan sama kita. Itu bunyi hadisnya kayak gitu. Ya, demi Allah, Allah nggak akan bosan sampai kalian bosan. Kalau kalian bosan, berarti Allah bosan. Jadi kalau ada majelis taklim, malas datang majelis, Allah bosan sama kita. Udah kata Allah, usah hadirlah.
Aku juga kan pengen kamu hadir juga, ya. Ya. Ada acara pengajian, ada acara apa pas bangun subuh, bangun jam 3 gitu kan mau sholat tahajud. Males mau sholat tahajud. Itu berarti Allah bosan sama kita. Udah tidur aja kata Allah. Aku juga kan pengen kamu sholat tahajud. Ya. Kalau kita mau berdoa aja bosan, ya udah nggak usah minta kata Allah. Aku juga bosan mau ngasih apa yang kamu minta, gitu kan? Jadi kalau kita bosan, berarti Allah bosan, ya? Allah bosan. Hah? Otomatis. Perasaan kita sama dengan perasaan Allah. Ya. Jadi ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku. Allah gak sayang sama aku, memang gak sayang. Ya. Allah gak perhatian sama, memang Allah gak perhatian. Ya, yang itu juga sama. Ya. Oh, Allah sayang sama aku, berarti Allah sayang beneran. Ya. Allah selalu mendengarkan doaku, berarti Allah dengerin beneran. Ya. Allah kepengen aku selalu ibadah, berarti Allah kepengen beneran. Sesuai persangkaan kita. Kita duganya Allah gak sayang. Ya. Kalau kita bosan sama Allah, Allah bosan juga benar. Ya. Kalau kita enggan datang kepada Allah, enggan ngadu sama Allah, berarti Allah juga enggan nanggapi pengaduan kita. Jadi ya sama, perlakuannya sama, ya. Bukan hanya ibu-ibu aja perlakuannya sama, ya. Benci sama saya benci juga. Ya. Saya benci juga, ya. Sumpah bohong, dosa besar. Kalau kita sumpah bohong, dosa besar. Ya, sumpah bohong itu seperti mengatakan sesuatu kejadian padahal tidak seperti itu kejadiannya. Atau mengatakan akan melakukan padahal dia tidak niat mau melakukan. Itu namanya sumpah bohong. Jadi mengatakan sesuatu kejadian padahal tidak seperti itu kejadiannya. Atau mengatakan akan melakukan sesuatu padahal tidak ada niat dalam hatinya mau melakukan. Ya. Demi Allah, aneh mau ngasih uang belanja lebih gitu kan ya. Tapi dalam hatinya enggak lah, ya. Itu bohong berarti, ya. Tidak sesuai dengan isi hati. Dosa besar jika sumpah bohong berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, an Nabi SAW, Nabi bersabda, al-kabair, dosa besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Nabi gandeng dengan menyekutukan Allah. Wa huququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa qatlun nafsi, membunuh orang lain. Wal yaminul ghamus, ya, dan bersumpah bohong. Jadi sumpah bohong Nabi gandeng dengan menyekutukan Allah, durhaka sama orang tua, membunuh. Ini dosa besar, ya. Jadi kalau kita, kenapa bersumpah bohong itu dosa besar? Karena kita menjadikan Allah sebagai alat untuk meyakinkan orang lain, padahal tidak seperti itu yang sebenarnya. Ya, wallahi, ini mau datang besok. Dalam hati, enggak lah. Ya, orang ini enggak mau datang, cuma biar dia senang aja. Enggak boleh. Ya, dosa. Itu sumpah bohong namanya. Ya, dosanya karena menjadikan Allah sebagai alat untuk meyakinkan orang lain, padahal tidak layak untuk diyakinkan. Ya. Rasulullah bersabda, termasuk dosa besar seorang pejabat bersumpah untuk sesuatu yang ia yakini tidak akan mampu melakukannya, atau ia berniat akan melanggarnya. Ya, sama seperti dalam sumpah jabatan, ya. Demi Allah, saya tidak akan berkhianat, saya tidak akan korupsi, tapi dalam hatinya, ya, kalau nggak korupsi gimana mau balikin biaya-biaya kampanye katanya, ya. Jadi berarti udah niat mau melanggar, sumpahnya bohong. Jadi udah niat mau bohong, gitu kan? Niat mau bohong, dia pakai alat Allah, menjadikan alat supaya orang percaya. Padahal dalam hatinya tidak akan mampu melakukannya. Wala tuti, Allah berfirman, wala tuti kulla halafin mahin, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Ya, banyak bersumpah, udah alah sumpah aja dah, ya. Enggak masalah sumpah, enggak masalah, ya. Tinggal taubat lagi sama Allah. Ini dosa besar orang seperti ini. Ya, dia menjadikan Allah alat untuk orang percaya. Syarat sumpah adalah pertama Muslim. Kalau orang kafir bersumpah, nggak ada hukumnya. Ya, orang kafir bersumpah nggak ada hukumnya. Ya, itu dalam Islam, ya, dalam Islam.
Ustaz, enak kalau orang kafir nggak ada hukumnya. Nah, tempatnya di neraka ini. Ya, ente mau ikut di neraka juga. Jadi nggak ada hukumnya nanti apa sumpahnya. Ya silakan sumpah sebanyak mungkin. Yang nggak akan ada hukumnya. Kenapa? Tempatnya di neraka udah pasti. Ya, menurut keyakinan kita. Yang lain nggak usah inilah. Ya ini keyakinan kita. Ya. Tapi jangan juga di depan orang kafir. Kalian akan masuk neraka. Nggak boleh juga kayak gitu. Nggak ada orang yang mau dibilang begitu, benar. Di depan dia aja nggak boleh bilang begitu. Ini di antara kita aja ngomongnya. Di antara kita aja ngomongnya, dan wajib kita yakini, yang masuk surga cuma orang beriman. Ya, nggak boleh enggak Ustaz, semua orang berhak dapat masuk surga. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti mendustakan isi Quran. Karena Quran mengatakan yang masuk surga cuma orang beriman. Ya, kalau mendustakan isi Quran berarti tidak beriman dengan Quran. Tidak beriman dengan Quran tidak lengkap rukun imannya. Rukun iman kan beriman dengan kitab Allah. Ya, jadi wajib diyakini, ya. Tapi tidak boleh dikatakan depan mereka, ahli neraka nggak boleh. Apalagi sama orang Muslim. Kan banyak orang-orang Muslim sama saudaranya ahli neraka, ahli bid'ah, nggak boleh. Ya, nggak boleh bilang begitu. Karena nggak ada orang yang mau dibilang ahli neraka. Ya. Jadi nggak boleh nyakitin orang lain, nggak boleh. Ya, tetap ini ngomong di depan kita aja. Muslim, syaratnya Muslim. Kalau kafir mau sumpah 100 kali pun nggak ada hukumnya. Ya kenapa? Karena tempatnya udah jelas. Ya, tempatnya udah jelas. Ya nggak mau sholat pun nggak apa-apa, nggak mau puasa pun nggak apa-apa. Mau ikut sholat terserah dah, nggak ada hukumnya juga. Ya, balik anak kecil hukumnya tidak ada kewajiban apapun. Apa yang dia lakukan tidak dianggap sama sekali. Anak kecil nggak dianggap sama sekali. Kalau dia meninggal sebelum balik, masuk surga otomatis. Anak kecil kalau meninggal, karena dia nggak ada kewajiban apapun, nggak ada hukuman buat dia. Ya, jadi kalau dia bersumpah pun tidak dianggap sumpahnya tidak dianggap. Ya, anak kecil bilang, demi Allah saya tidak mencuri, nggak ada hukumnya buat dia. Kalau belum balik, ya. Tapi anak sekarang cepat baliknya, ya. Anak sekarang cepat baliknya. Mungkin SD kelas 2 udah balik tuh, ya. Yang dia lihat YouTube terus, ya. Jadi ya, bisa balik, ya. Kan tanda balik itu tidak harus 15 tahun. Saat dia sudah mimpi basah, balik otomatis. Anak sekarang cepat mimpi basahnya. Ya, yang dia lihat macam-macam, ya. Yang ketiga berakal. Ya, syaratnya berakal. Kalau orang gila bersumpah nggak ada hukumnya. Orang gila sama dengan anak yang belum balik. Kalau dia meninggal, dia gila, masuk surga otomatis. Jadi kalau mau masuk surga otomatis, ya, jadi orang gila, ya, otomatis masuk surga. Ya, memang di dunia dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kemana-mana makan daun gitu kan, ya. Ya duduk di tanah gitu kan, ya. Tapi nanti di akhirat dia di surga. Adapun kita belum tentu, ya. Jadi kalau mau masuk surga jadi orang gila, ya. Karena dia apapun yang dia lakukan nggak ada hukumnya, dia dianggap bersih dari dosa, ya, bersih dari dosa. Dia nggak sholat tidak berdosa, dia melakukan maksiat tidak berdosa juga, ya. Jadi tapi kalau dia mencederai orang lain, kalau dia merugikan orang lain, sama dengan anak kecil yang bertanggung jawab keluarganya. Jadi kalau orang gila tadi melempar kaca rumah orang, maka keluarganya yang wajib untuk mengganti. Jadi kalau untuk urusan dengan Allah maafkan semua, bebas dari dosa. Tapi kalau untuk urusan dengan manusia, yang berdosa adalah keluarganya, keluarga dekatnya, ya. Yang keempat, syaratnya dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa. Jadi kalau orang bersumpah dipaksa, maka tidak ada hukumnya juga. Ya, Nabi dalam hadis mengatakan, rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Dimaafkan dari umatku apa yang mereka lakukan tidak sengaja atau karena lupa atau dipaksa. Tapi yang dimaksud dengan dipaksa di sini, dipaksa dengan ancaman. Kalau dipaksa tanpa ancaman, tidak dianggap dipaksa, ya. Dengan ancaman, kalau ini tidak sumpah, ane tembak, ya, baru, ya. Ammar bin Yasir, sahabat Rasulullah, ya, dia dipaksa untuk murtad.
Ya, dengan ancaman akan dibunuh kalau nggak murtad. Akhirnya dia mengatakan saya murtad. Ya. Lalu dia nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah gimana ini hukumnya? Ada yang udah terlanjur bilang saya murtad. Ya kenapa? Karena saya diancam akan dibunuh. Bapak dan ibu saya sudah dibunuh. Giliran saya ditanya, saya bilang saya murtad. Ya. Lalu Allah turunkan ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, tapi dipaksa di sini dengan ancaman. Kalau nggak dipaksa dengan ancaman, maka apa yang kita lakukan sah. Ya, tapi kalau dengan ancaman akan dibunuh, mengancam nyawa kita, maka boleh kita melakukan yang diminta. Ya, kalau kamu nggak mau bersumpah, saya tembak. Ya. Tapi ada tiga perbuatan yang nggak boleh kita lakukan walaupun dipaksa. 3 perbuatan nggak boleh dilakukan walaupun dipaksa. Yang pertama berzina, nggak boleh. Ya. Kalau kamu nggak mau berzina, saya tembak. Oh, tembak aja dah. Ya. Ya. Yang kedua membunuh. Kamu kalau nggak bunuh dia, saya bunuh kamu. Sama aja, dia mati atau dia mati, gitu kan? Jadi nggak boleh membunuh. Yang ketiga menganiaya orang tua, nggak boleh walaupun dipaksa. Kalau kamu nggak pukul orang tuamu, saya tembak. Mending tembak saya, daripada saya pukul orang tua. Ya. Itu 3 hal nggak boleh dipaksa sama sekali. Selebihnya boleh, sumpah boleh, murtad boleh. Ya. Jadi yang 3 tadi nggak boleh. Kalau berzina, ya ada yang dirugikan, ya. Dan itu kehormatan yang harus dijaga, ya, kehormatan orang lain. Bukan hanya kehormatan etik, kehormatan orang lain juga. Jadi 2 kehormatan itu jadi rusak gara-gara berzina. Ya. Kalau membunuh nyawa, kalau orang tua wajib berterima kasih, bukan dianiaya. Dia bilang saja nggak boleh, apalagi sampai menganiaya, gitu kan? Itu 3 itu nggak boleh dipaksa. Yang lain silakan. Ya, dibilang murtad, ya murtad nggak apa-apa. Ya, jangan sholat, kalau nggak saya tembak, nggak usah sholat. Ya, awas inti puasa, batalin puasanya. Kalau nggak saya tembak, gitu kan? Batalin. Ya, nanti tinggalin foto di hari yang lain. Yang kelima, bersumpah untuk yang benar. Syarat sumpah, bersumpah untuk yang benar, bukan bohong dan bukan yang terlarang. Ya. Jadi kita nggak boleh bersumpah untuk sesuatu yang nggak baik, nggak boleh bersumpah untuk sesuatu yang bohong, nggak boleh bersumpah untuk sesuatu yang terlarang. Ya. Nggak boleh misalnya bersumpah demi Allah, ini nggak mau negur dia sama sekali, nggak boleh. Ya, karena nggak boleh dalam Islam kita nggak negur orang lain. Ya, la yahillu li muslimin, nggak halal bagi seorang muslim ayyahjur akhahu fawqa thalathin, menjauhi saudaranya lebih dari 3 malam. Kalau itu marah, semalam 2 malam silakan, malam ketiga itu tegur dah. Ya, 3 malam maksimal. Jadi boleh kita marah maksimal 3 malam. Ya, itu kalau memang marah beneran. Ya, kalau dan yang paling baik kata Nabi, orang yang pertama kali memaafkan. Ya. Jadi kalau bisa jangan sampai 3 malam lah. Ya, sejam 2 jam udah ada, ya udah maafin ya. Langsung tegur kabar gitu kan, ya mohon maaf gitu kan. Yang keenam, atau bersumpah untuk sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Jadi boleh bersumpah, tapi untuk sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang yang belum bisa dipastikan kebenarannya akan terjadi atau tidak. Demi Allah, saya akan datang, gitu kan? Jadi itu boleh bersumpah, ya, boleh bersumpah, ya, untuk meyakinkan orang lain, tapi dengan syarat dalam hati memang niat mau datang. Tapi kalau bersumpah untuk gak akan dia lakukan, demi Allah saya akan datang, dalam hati gak akan datang, itu sumpah bohong termasuk, ya, karena hati itu sendiri mengingkari. Jadi gak boleh kita bersumpah bohong. Rukun sumpah baru sah kalau dilakukan seperti ini. Pertama, dengan niat bersumpah, bukan keluar spontan. Jadi memang niat bersumpah, wallahi. Ya. Yang kedua, dengan nama atau sifat Allah. Ya, nggak boleh dengan nama yang lain, nggak boleh dengan nama Rasulullah. Ya, harus demi Allah atau dengan sifat Allah, demi kekuasaan Allah, demi pengetahuan Allah, demi ilmu Allah, demi kalam Allah, demi Al-Quran boleh. Demi Al-Quran boleh, karena Al-Quran sifat Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran sifat Allah, kalam Allah. Demi Al-Quran boleh.
Demi Allah boleh, demi Rasulullah nggak boleh, karena Rasulullah makhluk. Ya, kalau Quran bukan makhluk Quran. Ya, jadi Quran bukan makhluk, itu wajib diyakini. Ya, Quran sifat Allah melekat sama Allah, melekat sama Allah. Semua sifat Allah boleh dikasihkan kepada Quran. Quran kitab suci, Allah maha suci. Ya, Quran yang mulia, Allah yang maha mulia sama. Ya, Quran maha benar, Allah maha benar, sama sifatnya. Jadi demi Quran boleh, tapi kalau demi Rasulullah nggak boleh. Seringkali di masyarakat orang demi Allah, demi Rasulullah nggak boleh. Ya, Rasulullah makhluk. Tapi kalau Quran bukan makhluk, Quran bukan makhluk. Quran sifat Allah yang melekat sama Allah, melekat sama Allah. Quran menyembuhkan, Allah menyembuhkan. Ya, Quran menyembuhkan, iya benar. Wah, ente meyakini ada selain Allah yang menyembuhkan? Ini bukan selain Allah, ini bukan. Ini sifat Allah, ya, bukan selain Allah. Jadi itu terkait dengan Quran. Jadi kalau demi Quran boleh, ya, karena Quran ada sifat Allah. Rasulullah SAW menegur Umar yang bersumpah dengan nama orang tuanya. Jadi pernah suatu hari Umar bersumpah demi orang tuanya, ya, bi abi atau ummi, demi ayahku dan demi ibuku. Ya, Nabi langsung tegur, ya. Kata Rasul, jangan lakukan ini ya Umar. Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Allah melarang kalian bersumpah demi orang tua kalian. Man kana halifan, siapa yang bersumpah kalau yahlif billah, hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, au liyasmut, atau diam. Ya, enggak usah bersumpah atau enggak usah bersumpah. Jadi kalau kita bersumpah cuma dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. Ya, salah satu sifat Allah Al-Qur'an. Demi Al-Quran boleh, ya. Tapi kalau demi Rasulullah tidak boleh karena Rasulullah makhluk, ya. Menyebutkan yang ketiga, menyebutkan perkara yang disumpahkan, baik berupa kejadian lampau atau yang akan datang. Demi Allah, ya, aneh nggak melihatnya. Demi Allah, aneh nggak mencuri. Demi Allah, dia nggak mencuri, gitu kan? Jadi itu yang lampau. Atau yang akan datang. Demi Allah, aneh mau datang. Demi Allah, aneh akan kasih inti uang, gitu kan? Demi Allah, aneh besok mau sedekah, gitu kan? Nah, ini itu yang akan datang. Jadi boleh yang lampau, boleh yang akan datang. Yang lampau sesuai dengan yang kejadian yang sebenarnya, nggak boleh kejadian yang tidak sebenarnya. Kalau tidak sebenarnya, maka itu sumpah bohong. Yang akan datang boleh untuk sesuatu yang kita yakini akan kita lakukan. Demi Allah, aneh mau datang. Demi Allah, aneh akan kasih uang. Demi Allah, aneh besok mau sedekah, gitu kan? Maka boleh untuk sesuatu yang kita akan lakukan. Kalau dalam bentuk yang akan datang, tapi dalam hati nggak mau, maka itu sudah dinamakan sumpah bohong juga, ya, karena tidak sesuai dengan isi hatinya. Ucapan sumpah bisa dengan syarih. Syarih itu artinya jelas sumpah, yaitu seorang mengucapkan, aku bersumpah demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, jelas. Nah, itu hukumnya sumpah, karena jelas sekali dia menggunakan kata sumpah, dia menggunakan kata demi Allahnya. Yang kedua, kinayah, tidak ada kata sumpahnya, tapi ada kata deminya, demi Allah. Ya, kalau bahasa Arab, ya, menggunakan huruf waw atau ta atau ba, ya, wallahi atau tallahi atau billahi, ya, wallahi, tallahi, billahi. Nah, itu hukumnya adalah hukumnya sumpah, ya, tetap sumpah. Kalau dia niatkan bersumpah, maka sumpahnya sah. Kalau tidak dia niatkan bersumpah, maka tidak, ya. Melanggar sumpah wajib bayar kafarah, wajib bayar tebusan, ya. Tebusan yang tadi saya sebutkan, yaitu ngasih makan 10 orang miskin, ngasih pakaian atau memerdekakan hamba sahaya, ya. Kalau nggak bisa, puasa 3 hari. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah, fara'a ghayraha khairan minha, lalu ia melihat ada yang lebih baik. Seperti tadi, dia bersumpah mau datang, aneh sumpah, ya wallahi, aneh mau datang di acara ini. Pas lagi acaranya ada yang lebih baik. Ibunya sakit yang harus dibawa ke rumah sakit. Ini lebih baik. Ya, ini menyelamatkan nyawa. Ya, ini meringankan penderitaan. Kalau itu mungkin yang datang acara itu masih banyak orang lain juga. Dan nggak datang pun acaranya tetap jalan juga, gitu kan? Fara'a ghayraha khairan minha, ada yang lebih baik.
Falyatil ladzi huwa khair, lakukan yang lebih baik. Antar orang tua yatim ke rumah sakit. Ini lebih penting dibandingkan acara ini. Wal yukaffir an yaminihi, sementara sumpahnya bayar kafarah. Bayar kafarahnya apa? Tadi sudah saya sebutkan ya. Ini disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Fa kafaratu, kafarahnya adalah it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 orang miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan standar menengah dari makanan yang kalian makan dan yang dimakan oleh keluargamu. Jadi kalau kita berasnya menengah, berasnya mewah-mewah ya. Au kiswatuhum, atau dikasih pakaian juga standarnya sama dengan pakaian keluarga kalian. Ya. Au tahriru raqabah, atau merdekakan hamba sahaya ya. Lebih mahal kasih makan atau kasih pakaian? Lebih mahal kasih pakaian ya. Kalau pakaian nggak dapat 25. Kalau kasih makan bisa 25 ya. 25.000 ya. Lebih mahal kasih pakaian atau merdekakan hamba sahaya? Lebih mahal merdekakan hamba sahaya, karena merdekakan hamba sahaya beli manusia. Beli manusia mahal ya. Beli manusia, harga manusia itu 3 miliar satunya. Harga manusia 3 miliar. Itu dalam Islam 100 ekor unta. Satu manusia 100 ekor unta. 3 miliar. Atau pakaian. Lebih mahal mereka nama saya. Allah sebutkan dengan ngasih makan orang miskin, itu yang paling kurang. Atau kasih pakaian, lebih mahal dikit. Atau mereka nama saya. Orang pasti pilihnya kasih makan ya. Kalau nggak bisa juga kasih makan, padahal udah murah, 10 orang 25 dikali 10 250.000 ya. Ganti dengan puasa ya 3 hari, puasa 3 hari ya. Definisi nazar, apa itu nazar? Nazar secara bahasa adalah janji ingin melakukan sesuatu. Jadi nazar bahasa Arabnya artinya al-wa'du bisyai', yaitu berjanji ingin melakukan sesuatu. Anda janji mau datang ya. Itu bahasa Arabnya nazar ya. Saya bernazar mau datang gitu kan. Sementara secara istilah, secara terminologi fikih, iltizamu qurbatin ghairi wajibatin fi syar'i mutlaqan aw mu'allaqan ala syai'in. Seorang komitmen berjanji ingin melakukan perbuatan ketaatan. Perbuatan ketaatan itu artinya perbuatan baik. Mau sholat sunnah, mau puasa sunnah, mau itikaf, mau sedekah, ya, mau berinfak, mau berwakaf, gitu kan, mau kasih makan, itu namanya kebaikan, ketaatan. Yang tidak diwajibkan oleh syariat. Jadi nazar tidak untuk yang wajib. Kalau yang wajib tidak perlu nazar, memang sudah wajib. Tapi kalau wajib nazar untuk yang tidak wajib, sehingga menjadi wajib kadang-kadang dia bernazar. Jadi nggak ada istilahnya orang bernazar, saya bernazar mau sholat zuhur, enggak ya, karena sholat zuhur udah wajib tanpa ini nazarkan ya. Nggak ada kata saya bernazar mau puasa Ramadan, karena puasa Ramadan sudah wajib, nggak perlu nazar lagi, tanpa itu nazar pun tetap wajib ya. Jadi nazar yaitu seorang berjanji atau komitmen ingin melakukan perbuatan ketaatan yang tidak diwajibkan oleh syariat, baik secara mutlak. Apa secara mutlak itu? Tanpa syarat. Saya bernazar mau puasa 3 hari, itu tanpa syarat, nggak pakai syarat ya. Saya bernazar mau itikaf, saya bernazar mau sedekah, gitu kan, nggak pakai syarat. Atau mu'allaq itu dengan syarat. Syaratnya adalah kalau anak saya sembuh, itu syaratnya ya. Saya mau puasa 3 hari. Yang ini yang biasa dilakukan di masyarakat. Kalau anak saya diterima kerja, saya mau puasa 3 hari. Kalau rumah saya laku, saya mau sedekah, mau ngasih makan orang miskin. Ya, ini yang biasa dilakukan di masyarakat. Apa hukum nazar? Hukum nazar adalah disyariatkan, bahkan dianjurkan jika untuk memotivasi melakukan kebaikan. Ya. Kalau untuk motivasi melakukan kebaikan, maka dianjurkan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsummal yaqdu tafathahum." Ya, kata Allah, ini ayat tentang haji untuk orang yang baru selesai haji. Tsummal yaqdu tafathahum. Ya, kemudian kata Allah, hendaklah mereka yang baru selesai haji menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka.
Tsumma yaqdu tafathahum. Kenapa? Karena orang haji kan dari sejak pertama ihram sampai selesai itu belum mandi, belum pakai sabun, ya, nggak nyisir, ya, karena khawatir rontok nanti, ya, nggak motong kuku, nggak motong rambut, gitu kan ya. Jadi benar-benar udah kotor banget di badannya, ya. Ada 3-4 hari itu dia nggak ganti kain ihram atau nggak ganti baju, nggak mandi juga, nggak pakai sabun juga, nggak pakai parfum juga, gitu kan. Semenjak itu tafatahum, setelah itu kata Allah selesai haji, ya, hendaklah mereka para jamaah haji menghilangkan kotoran yang ada pada mereka. Wal yufu nudurahum, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Menyempurnakan di sini artinya tepati nazar-nazar mereka. Jadi Allah gandeng antara membersihkan badan dengan menempati nazar. Artinya menempati nazar dianjurkan sama dengan dianjurkannya membersihkan kotoran, ya, membersihkan kotoran. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Ka'bah, ya. Jadi rumah Ka'bah itu dinamakan dengan al baitul atiq, ya, rumah tua. Kenapa? Karena itu rumah yang paling tua di dunia. Rumah yang paling tua di dunia adalah Ka'bah, ya. Jadi Ka'bah dulu baru ada rumah yang lain. Jadi Allah bangun Ka'bah dulu, ya. Bukan Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, bukan. Nabi Ibrahim cuma meninggikan Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah karena sempat banjir. Itu bangunan yang tertua di atas muka bumi, yang tidak ada, makanya disebut dengan Al-Baitul Atiq, rumah tua, ya. Karena itu rumah yang paling tua, ya. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, bukan. Nabi Ibrahim cuma meninggikan Ka'bah. Jadi hukum asal daripada nazar dianjurkan kalau untuk memotivasi kebaikan. Misalnya saya bernazar mau puasa Senin Kamis, yang tadinya puasa Senin Kamis hukumnya sunnah, karena dia nazarkan dia akan berusaha melakukan, karena nazar wajib dilakukan, ya. Jadi supaya saya puasa Senin Kamis, Anda pakai nazar aja dah. Saya bernazar mau puasa Senin Kamis, maka itu dianjurkan. Supaya apa? Supaya dia melakukan puasa Senin Kamis. Kalau nggak pakai nazar, ya, nggak wajib buat dia, ya. Bisa jadi nggak jadi dia puasa Senin Kamis, ada dosa sudah. Tapi kalau dia nazar, wajib dilakukan, ya. Makanya nazar dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, orang yang taat kepada Allah itu, ini Allah menyebut sifat orang yang taat. Ya, sifatul abrar. Sifat orang yang taat kepada Allah adalah yufuna bin nadri, selalu mereka menunaikan nazar mereka, selalu mereka menepati nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan takut kepada hari yang mana azabnya merata di saat itu, ya, yaitu hari kiamat. Itu orang yang baik, ya, orang yang dalil dari sunnah tentang anjuran untuk bernazar. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim, ya, di mana Rasulullah bersabda, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar mau taat kepada Allah, mau melakukan ketaatan, mau melakukan perbuatan baik, falyuti'hu, maka lakukan, kata Rasulullah. Wa man nazara ayya'siyahu fala ya'sihi. Tapi kalau bernazar mau melakukan maksiat, jangan lakukan. Jadi nazar syaratnya untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Jadi nggak ada orang bernazar, saya bernazar mau berjudi, nggak ada, ya, itu nggak sah. Jadi harus dengan perbuatan taat. Saya bernazar mau puasa, saya bernazar mau sholat tahajud, saya bernazar mau i'tikaf, saya bernazar mau sedekah, saya bernazar mau nyantunin anak yatim, ya, maka itu dianjurkan, ya, dan wajib, jadi dia melakukan apa yang dinazarkan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inna ba'dakum qauman yakunun wa la yuktamanun. Nanti kata Nabi, ya, akan datang masanya. Ini masa di akhir zaman, ya. Qauman yakunun, kaum yang biasa berkhianat. Biasa berkhianat itu biasa tak menepati janji. Wa la yuktamanun, dan tidak amanah. Itulah masa sekarang ini, ya. Orang kebanyakan khianat dan tidak amanah, ya. Wa yashhadun, menyaksikan namun tidak layak diminta kesaksiannya.
ya, menyaksikan namun tidak layak diminta kesaksiannya. Wa yanzurun wa la yafun, bernazar namun tidak menepati nazarnya. Ya, wa yadhhar fihi musamnu, dan nampak dari mereka kegemukan. Ya, orang sekarang rata-rata gemuk, ya, seperti saya, ya. Jadi orang sekarang rata-rata gemuk, ya. Jadi artinya Nabi sudah meramalkan nanti ada masa orang banyak khianat, tidak amanah, ya, banyak menyaksikan tapi tidak layak diminta kesaksian, ya, dan banyak yang bernazar atau berjanji tapi tidak menepati janjinya, dan mereka umumnya ya gemuk-gemuk kata Nabi, ya, gemuk-gemuk, ya, bukan berarti orang gemuk gak amanah, bukan, ya, tapi di masa itu orang kebanyakan gemuk, ya, enggak kayak orang dulu kurus-kurus, ya, coba lihat kakek nenek kita dulu, ya, coba lihat orang tua kita dulu, ya, orang sekarang aja banyaknya gemuk-gemuk, ya, makanannya udah macam-macam, ya, macam-macam nazar. Nazar, dari definisi nazar dapat disimpulkan bahwa nazar ada dua macam, ya. Yang pertama nazar mutlak. Jadi nazar ada dua macam, nazar mutlak yaitu nazar tanpa syarat, ya, nazar tanpa syarat, seperti seorang mengatakan saya bernazar akan i'tikaf, enggak pakai syarat apapun. Saya bernazar mau puasa, enggak pakai syarat apapun. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar. Ya, Umar bin Khattab pernah datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, nazar tuan a'taqif fil Masjidil Haram. Saya bernazar mau i'tikaf di Masjidil Haram. Enggak pakai syarat. Sahabat biasanya nazar yang seperti ini. Saya bernazar mau i'tikaf di Masjidil Haram. Apa kata Rasulullah? Aufi bin nadrik. Kalau begitu nazar inti wajib inti tepatin. Ya, inti beriktikaf di Masjidil Haram. Ini nazar yang biasa dilakukan oleh sahabat. Ya, nazar tanpa syarat. Yang kedua nazar mu'allaq, yaitu nazar dengan syarat. Nah, ini yang biasa dilakukan di kita. Ya. Seperti seorang mengatakan jika anak saya sembuh, pakai syarat. Anak saya sembuh, saya bernazar akan puasa. Maka nazar yang seperti ini hukumnya makruh. Makruh itu sebaiknya jangan pakai syarat. Karena Allah sendiri ngasih nikmat kita nggak pakai syarat. Ya. Bahkan Nabi pernah melarang nazar seperti ini. Nabi pernah melarang nazar seperti ini, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nahan Nabi anin nazar. Nabi melarang nazar mu'allaq, nazar yang pakai syarat. Ya. Kata Rasulullah, innahu la yaruddu syai'an, karena nazar itu tidak akan berubah apapun, tidak akan berubah takdir. Kalau mau sembuh juga, kalau mau apa, mau masuk perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi juga. Jadi nggak usah pakai syarat-syarat, ya. Jadi nggak pakai syarat. Ya Ustaz, jadi apa maksudnya? Apa manfaatnya kita bernazar kalau begitu, gitu kan? Manfaatnya supaya kita melakukan kebaikan. Kita nggak boleh melakukan kebaikan untuk mendapatkan dunia. Saya ulangi lagi, nggak boleh kita melakukan kebaikan untuk mendapatkan dunia. Saya mau puasa, ya, untuk anak saya sembuh, nggak boleh. Ya. Saya mau sholat sunnah untuk supaya rumah saya laku, bukan, nggak boleh. Ya, seringkali di masyarakat, ya, PT kalau mau mobil itu, ya salawatin aja. Nggak boleh kita salawat mau dapat mobil, nggak boleh. Ya, sama sekali itu haram dalam seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya kalau mau warung ini laku itu sedekah, nggak boleh sedekah untuk dapat warung laku. Ya, dan nggak ada sholat duha, ya, jadi warung laku, nggak ada. Ya. Dan nggak boleh niat seperti itu, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Ibadah seperti itu haram hukumnya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, nggak ada dalilnya. Ya, Nabi nggak pernah mengatakan sholat duha bikin warung laku, nggak ada. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha." Siapa yang beramal untuk dapat dunia, kata Nabi, kata Allah dalam Quran, siapa yang beramal untuk dapat dunia, wa fi ilaihim a'malahum fiha. Aku kasih apa yang dia mau. Ya. Kalau ada orang, Ustaz, saya sholat duha, bener Ustaz, warung laku. Iya, aku kasih, kata Allah. Aku janji, aku kasih. Ya. Wa hum fiha la yuqasun. Apa yang dia mau aku bayar semua.
Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Di akhirat jangan minta apa-apa kepada Allah. Aku kasih neraka dia. Ya. Aku kasih neraka. Apapun yang diancam dengan neraka haram hukumnya. Ya. Di akhirat jangan minta apa-apa. Ente mau warung laku udah aku bayar kata Allah. Ente mau dapat rumah laku ada yang udah bayar. Ya. Ente mau anak sembuh ada yang udah kasih kata Allah. Ya. Ente mau anaknya ada bekerja udah aku kasih. Lunas kata Allah. Ya. Di akhirat enggak ada lagi rekening ente. Ya. Illa an-nar masuk neraka. Wa habita ma sana'u fiha, amalnya sia-sia. Karena dia tidak mengharapkan surgamu. Dia enggak mengharapkan ridhomu. Dia cuma mengharapkan dapat dunia. Jadi enggak ada istilahnya ibadah untuk dunia, enggak ada. Ya. Ente baca ini nih, ya. Insyaallah kalau baca ini, ya rezeki ente melimpah, enggak ada. Kalau ada yang bilang begitu, itu bohong namanya. Bohong, ya. Enggak boleh kita beramal untuk dunia sama sekali. Sama sekali enggak boleh beramal untuk dunia. Harus ikhlas karena Allah baru dapat pahala. Ya, ibu-ibu taat sama suami bukan supaya dikasih uang belanja, bukan. Ya, supaya dapat pahala dari Allah. Ya, jadi udah dikasih uang belanja, alhamdulillah. Kalau mau dapat uang belanja, dikasih uang belanja beneran. Ya, besar-besar ini besok, ya suami gajian. Ya, hari ini diservis makanan enak. Memang dapat uang belanja ini. Tapi dia kata Allah, ini kan mau dapat itu kan, mau dapat uang belanja udah dikasih kan, ya. Aku udah gerakkan suamimu untuk kasih, ya. Jangan minta lagi di akhirat, ya. Kenapa? Karena kamu menginginkan dunia dari situ, ya. Itu servis kasih makanan yang enak kepada suami, mau dapat uang belanja kan, udah dikasih kan. Aku udah gerakkan suamimu untuk kasih, ya. Jangan minta lagi, udah lunas kata Allah, ya. Jadi itu hanya sekedar gambaran. Jadi nggak boleh di kita nadar pakai syarat seperti tadi. Berarti ente puasa cuma karena supaya anaknya sembuh. Aku lunas sudah kata Allah. Ente puasa udah lunas, aku bayar dengan sembuhnya. Jadi Nabi melarang nadar seperti itu. Bukan nggak boleh, boleh. Ya, bukan nggak boleh, boleh, nggak ada masalah. Tapi nggak ada pahalanya, ya. Karena itu nggak berubah apapun kata Nabi. Nggak berubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ma yustakhraju dzalika minal bakhil. Itu hanya keluar dari orang yang bakhil. Orang bakhil itu nggak mau kasih kalau nggak dikasih, ya, nggak ngasih kalau nggak dikasih. Ya. Nah ini hukumnya makruh. Ya. Ini yang biasa dilakukan masyarakat. Jadi Ustaz, jadi gimana baiknya? Baiknya mau berbuat baik langsung lakukan, nggak perlu pakai nadar-nadar. Ya, mau berbuat baik, mau puasa ya udah puasa aja langsung. Ya, bukan supaya anaknya sembuh, bukan. Ente puasa karena Allah Subhanahu Wa Taala, mau dapat ridho Allah, mau dapat pahala dari Allah. Ya, Ustaz anak saya sembuh, doain. Pas lagi puasa itu doanya mustajab. Tapi bukan ente puasa bu supaya apa? Supaya anaknya sembuh, bukan. Ya, saat puasa doa mustajab itu berhak untuk minta. Tapi puasanya bukan untuk supaya anak sembuh, bukan. Ya, baca selawatnya bukan supaya bisa beli mobilnya, bukan. Ya, jadi ente baca selawat, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena diperintahkan untuk salawat, gitu kan. Jadi segala sesuatu harus wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali ibadat ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ikhlas hanya untuk Allah, maka tidak ada pahalanya. Ya, nggak ada pahalanya. Ya. Ibu-ibu datang ke sini, ya. Bukan supaya bisa dilihat baju barunya, bukan. Ya, bukan supaya dilihat perhiasannya, bukan. Ya, saya mau dapat ilmu karena Allah perintahkan saya menuntut ilmu, gitu kan? Ya, cuma itu aja. Ya, ya enggak yang lain-lain, bukan. Nadar lijaj, ada namanya nadar lijaj, nadarul lijaj. Apa itu nadarul lijaj? Nadar lijaj adalah nadar yang diucapkan seorang saat marah, spontan dia keluar. Ya, nadar seperti ini bisa ditebus tanpa harus dilakukan. Ya, terutama jika untuk hal-hal yang dilarang. Seperti seorang mengatakan, ya, orang lagi marah gitu kan, lagi marah sama orang gitu kan, ya, aneh bernadar, gak mau ngomong lagi sama dia. Ya, gak mau ngomong lagi sama dia. Aneh nadar, gak mau ngomong, jangan, gak boleh.
kita nggak boleh ngomong-ngomong, maka itu harus ditembus dengan sumpah, ya. Makanya Rasulullah bersabda, kata Rasul, kafaratul nadar kafaratul yamin, ya. Kafarah nadar adalah kafarah sumpah, ya. Berkata Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa nazar dimaksud, nazar yang bisa ditebus dengan kafarah tadi adalah nazar lijaj. Nazar lijaj itu nazar yang spontan keluar, yang di saat orang emosi. Maka itu ditebus dengan dia ngasih makan 10 orang miskin, atau ngasih pakaian, atau menegakkan amal sahaya. Enggak bisa, maka puasa 3 hari. Hukum terkait dengan nazar mutlak dan mu'allaq. Bagaimana kalau orang bernazar mutlak atau mu'allaq? Nazar mutlak dan nazar mu'allaq harus dilaksanakan oleh yang bernazar dan tidak dapat ditebus dengan kafarah. Ya, jadi kalau ada orang bernazar, saya bernazar mau puasa, saya bernazar mau itikaf. Kalau nggak disebutkan jumlahnya, saya bernazar mau puasa minimal 1 hari, saya bernazar mau itikaf minimal sebentar, saya bernazar mau sedekah minimal sedekah yang minimal, ya 10.000, 5.000 cukup, ya. Tapi kalau disebutkan jumlahnya, saya bernazar mau puasa 3 hari, 3 hari. Saya bernazar mau itikaf semalam berarti. Ya. Saya bernazar mau sedekah 500.000, 500.000. Ada yang nanya, Ustaz, saya pernah bernazar kalau rumah saya laku, saya mau ngasih makan orang miskin. Maka wajib dia ngasih makan orang miskin kalau rumahnya laku. Ngasih makan orang miskin kalau rumahnya laku. Kalau dia sebutkan berapa jumlah orang miskinnya, maka sesuai dengan yang jumlahnya. Ya, saya mau ngasih makan 10 orang. Ya. Tapi kalau dia nggak menyebutkan jumlahnya, 1 orang pun cukup. 1 orang pun cukup. Ya. Tapi Ustaz, boleh nggak diganti dengan uang? Nggak boleh diganti dengan uang kecuali untuk dia belikan makanan. Ya, kalau dia belikan rokok berarti belum bayar nazarnya. Ya, karena bukan kasih rokok, kan kasih makanan. Ya. Jadi kalau niat nazarnya mau ngasih makan, kasih makan. Jika ia tidak melakukannya, maka berdosa. Jadi kalau kita bernazar lalu kita nggak lakukan, maka berdosa. Taubat sama Allah, ya, dan lakukan saat bisa. Hanya saja untuk nazar mutlak yang tanpa syarat, tidak harus segera ia lakukan. Sementara nazar mu'allaq harus segera saat syarat yang disebutkan terjadi. Kalau anak saya sembuh langsung, jangan ditunda lagi, karena Allah sudah kasih yang disyaratkan. Ya. Tapi kalau nazar mutlak tidak harus segera, boleh ditunda. Sebaiknya nazar mutlak maupun nazar mu'allaq segera dilaksanakan. Ya, walaupun nazar mutlak tidak harus segera, tapi kalau segera lebih baik. Karena kalau dia tidak laksanakan atau dia tunda, maka dia terhutang. Ya, kalau meninggal maka harus dikeluarkan dari harta yang dia tinggalkan untuk bayar nazarnya. Ya, jadi kalau ada orang, saya bernazar mau umroh, maka dia harus umrohkan orang untuk menggantikan umrohnya dia. Saya bernazar mau puasa, maka bayarkan fidyahnya. Ya, untuk puasa yang dia belum bayar tadi. Ya. Oke, demikian. Saya kira cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Sebentar, antri ya, Bapak Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz, ya, duit ada 3 macam. Yang pertama, kita itu menghindarkan orang dari berbuat tidak baik. Misalnya gini Ustaz, kamu datang ke pesta perkawinan ya, saya akan datang untuk, atau dia bilang saya pasti datang gitu. Nah, untuk supaya dia itu tidak berdosa karena saya tidak datang, bilang saja insya Allah gitu. Menyarankan jangan bilang saya pasti datang. Jadi sekarang katakanlah insya Allah. Yang kedua adalah misalnya saya punya pekerjaan dikerjakan oleh seorang. Nah ini misalnya kita beli 10 barang baru di supply itu 9. Yang satu kemana? Besok. Tapi saya tidak yakin bahwa dia itu besok akan lalu kita coba berani sumpah nggak besok?
Lalu karena kita paksa itu dia mau bersumpah. Nah ini apakah kita itu berdosa atau tidak karena memaksa orang untuk bersumpah? Yang ketiga, misalnya ada beberapa orang yang dimintai nasihat atau tunjuk misalnya Pak Yai gitu. Pak, saya ini punya usaha begini tidak berhasil gitu. Ya coba saja kamu baca misalnya sholawat 1000 kali tiap hari gitu. Dan itu apakah itu nasihat itu benar apa tidak? Untuk apa? Misalnya supaya ya saya usahanya itu supaya berhasil gitu misalnya. Ya, baca tiap hari 1000 sholawat. Nah, apakah itu orang itu berdosa atau misalnya pakai itu bilangnya gini saja, pokoknya laksanakan semua kewajiban dan sunnah Rasul gitu. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada orang melakukan sumpah kocok gitu. Itu maksud dan tujuannya apa? Terus kedua Ustaz, di surat Maryam ayat 71, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalkan dari ngomongan iseng gitu kan, misalkan saya nih pengen deh kurbani guru ngaji saya waktu kecil gitu di Idul Adha. Cuma kalau seandainya nanti saya punya rezeki gitu misalkan ya, tapi kemudian ketemu tahunnya gitu, ketemu tahunnya saya ada rezeki misalkan, tapi saya tidak mengkorbankan guru ngaji saya, cuma melakukan korban untuk orang terdekat saya dulu gitu. Itu kalau omongan iseng itu apakah termasuk nazar atau apa gitu Ustaz? Itu aja. Oke, ada lagi? Ada lagi, silakan ayo guru, silakan guru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma pengen tanya aja, apa ya bedanya kalau orang bersumpah itu dengan mengucapkan wallahi atau wallahu? Apa itu bedanya? Apa dengan menyebut itu? Karena saya pernah bilang, loh kamu bilangnya tadi wallahu. Iya kan saya bilang wallahu katanya. Berarti katanya belum tentu pasti katanya. Apa benar gitu? Apakah memang benar ada perbedaannya antara wallahi dengan wallahu? Itu aja. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada saya satu. Oke, silakan. Apa beda antara apa tadi sumpah dengan janji? Kalau dari apa ya, contohnya kan hampir sama ya. Ada undangan, saya datang, itu kan sama dengan janji ya. Itu apakah juga sumpah janji sama, dan jika misalkan janji tidak ditepatin itu juga ada kafaratnya seperti itu. Terus yang kedua, saya kan dikatakan bahwa tidak boleh nazar untuk mendapatkan sesuatu yang kebaikan berikutnya. Nah bukan kadang-kala ada hadis yang mengatakan bahwa sedekah itu bisa mencegah bahaya atau musibah. Artinya kan ada anjuran bersedekah untuk tadi itu menghindari bahaya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi yang pertama saya jawab ya. Mudah-mudahan bisa segera semua. Yang pertama, saya datang insya Allah ya di
Memang sebaiknya seperti itu, ya. Tapi nggak boleh kita mengatakan insya Allah, padahal niatnya dalam hati tidak mau datang. Ya. Jadi kalau kita sudah nyebut nama Allah, berarti kita sudah yakin kepingin datang, gitu kan? Insya Allah. Ya. Karena bahasan kita sumpah, maka tidak dibahas tentang insya Allah. Ya. Jadi karena bahasan kita sumpah terkait dengan sumpah, bukan membahas insya Allah. Sebaiknya jangan sumpah, kan tadi sudah disebutkan, sumpah itu makruh. Makruh itu sebaiknya dihindarkan bersumpah. Jadi sebaiknya jangan pakai sumpah, pakai insya Allah. Tapi itu pun insya Allah harus dengan niat, bukan insya Allah untuk cuma menghindar doang. Ya, bukan. Kalau kita mengucapkan insya Allah pada hati kita memang tidak mau datang, kita sudah memperalat Allah untuk meyakinkan orang. Gak boleh. Wala taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum. Jangan jadikan Allah alat untuk memperkuat kata-kata kalian. Jadi kita sudah memperalat Allah, Allah dijadikan alat untuk orang percaya. Jadi di saat kita nyebut insya Allah dengan niat memang mau datang. Saya mau datang insya Allah. Ya. Hatinya niat. Ya. Kalau nggak niat jangan bilang insya Allah. Oh, nanti nggak bisa datang, nggak bisa datang. Ya. Tapi kalau insya Allah berarti mau datang. Tapi itu kalau Allah menghendaki. Artinya di saat kita mau datang, Allah nggak ada halangan sama sekali. Tapi kalau ada halangan, mohon maaf karena Allah nggak menghendaki berarti. Tapi kalau dari hati maka mau datang, kita berdosa memperalat Allah untuk meyakinkan orang lain. Itu ayatnya tadi. La taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum. Ya, jangan jadikan Allah alat untuk memperkuat kata-kata kalian. Jadi supaya orang percaya pakai insya Allah. Ya. Wah ini dia mau datang juga ya. Jadi insya Allah itu sudah niat mau datang. Adapun bisa datang atau tidak itu Allah yang menentukan selanjutnya. Tapi hati mau datang, ya. Begitu insya Allah. Jadi ini karena bahasanya sumpah, saya nggak bahas insya Allah, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau lebih baik sumpah sebaiknya dihindari. Tadi sudah saya sebutkan hukum asal sumpah adalah makruh, ya. Makruh itu sebaiknya dihindari kecuali sangat terpaksa sekali, ya, untuk menyelamatkan nyawa orang. Untuk menyelamatkan orang yang dizolimin, untuk membela diri karena kita dituduh sesuatu yang gak benar, nah ini baru sumpah. Kalau enggak, sebaiknya jangan bersumpah. Ya, Allah mengecam orang yang selalu bersumpah. Wala tuti kullahan lafin mahin, jangan taati, jangan diikuti orang yang selalu bersumpah dan menghinakan diri. Yang kedua, karena orang bersumpah itu berarti dia merasa lemah. Yang merasa orang gak percaya. Makanya Allah nyebut orang yang banyak bersumpah dan menghinakan diri, berarti dia menganggap dirinya lemah. Ya, orang gak akan percaya kalau gak sumpah, gitu kan? Berarti orang gak percaya sama dia sebenarnya. Jadi dihindari. Ini bagaimana kalau kita maksa orang bersumpah? Ya, kita pesan barang 10, lalu dia datangkan 9, satunya besok. Ente sumpah dulu dah, ya. Terserah dia mau sumpah atau tidak, ya. Kita enggak, saya mau ente sumpah gitu kan, ya. Kalau dia mau bersumpah dia konsekuensi dengan sumpahnya, ya. Kalau dia ternyata dia terpaksa bersumpah gara-gara kita paksa, kalau dia melanggar kita ikut berdosa, karena kita memaksa dia untuk berdosa, gitu kan. Jadi karena kita ikut andil. Itu kalau nggak mau sumpah, dia nggak mau, nggak percaya nih. Pokoknya sumpah dulu dah, ya. Padahal di benak dia, oh nggak bisa gitu kan ya. Oh nggak bisa, yaudah deh, ya. Karena dia maksa-maksa juga ada sumpah. Berarti kita ikut andil dalam dia bermaksiat. Jadi sebaiknya jangan dipaksa, gitu kan? Sebaiknya jangan dipaksa, ya. Kecuali kalau yakin dia akan datangkan. Dan kira-kira itu yakin nggak mau datangin. Besok satu barang yang satu lagi. Ya enggak, ada yakin pasti. Ya, pasti ya. Berani sumpah? Iya berani sumpah gitu kan. Ya udah enggak usah sumpah. Yang penting itu besok datang. Lebih baik seperti itu daripada kita dulu dia bersumpah akhirnya dia kena hukuman, ya. Kena hukuman karena harus bayar kafarah sumpah, itu yang pertama. Kalau dia sengaja bohong dalam sumpahnya, dia nggak bisa datangkan besok barangnya dan dia sumpah juga, berarti dia sumpah bohong. Orang yang sumpah bohong maka dosa besar, harus tobat sama Allah, ya. Kalau bisa kita nggak usah paksa orang bersumpah. Karena hukum asal bersumpah itu makruh. Memaksa orang melakukan yang makruh, kita berarti melakukan yang makruh juga, ya.
baca salawat 1000 kali usaha berhasil. Aduh, ini ikut warung saya ini gak laku-laku gimana? Itu salawat aja 1000 kali. Kalau niatnya supaya warungnya laku, gak boleh amal seperti itu. Ya, gak boleh. Jadi kita baca salawat supaya kita dekat sama Allah dan Allah dengar doa kita. Jadi itu, ya. Jadi bukan karena mau warung laku, supaya saya dekat dengan Allah. Kalau dekat sama Allah, Allah dengar doa kita. Gitu kan? Jadi bukan. Jadi semua ibadah kita, semua yang kita lakukan harus karena Allah kalau mau dapat pahala. Ya, kalau karena dunia, ya itu Allah nggak kasih pahalanya. Ya, Allah kasih dunia yang kita inginkan. Jadi nggak boleh kita karena dunia, harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun nanti karena kita salawat ikhlas karena Allah, ya, lalu warungnya laku, jangan meyakini karena salawat. Gak boleh, wah ini ternyata mujarab salawatnya 1000 kali. Ini amalnya juga dah, gak boleh. Bukan karena salawat, karena Allah yang menginginkan. Ya, bukan karena salawat. Itu salawat gak salawat kalau warungnya mau laku juga. Ya, mau salawat gak salawat kalau Allah takdirkan laku. Orang kafir salawat gak? Warungnya laku gak? Laku. Ya, orang beli mobil Toyota semua. Ya, padahal Toyota punya orang kafir gitu kan. Orang beli mobil Mercy semua padahal punya orang kafir gitu kan ya. Jadi bukan karena salawat, bukan. Ya, kalau Allah tak takdirkan nggak akan terjadi. Apa yang kita lakukan nggak akan berubah keinginan Allah sama sekali. Nggak akan berubah keinginan Allah sama sekali. Kata Nabi tadi, ya, innahu la yaruddu syai'an. Ente bernazar seperti itu nggak akan berubah takdir. Ya, kalau anak saya sembuh, nggak akan sembuh kalau Allah nggak takdirkan sembuh. Kalau sembuh karena Allah takdirkan sembuh, bukan karena itu bernazar, bukan. Ya, jadi keinginan Allah nggak ada yang mempengaruhi sama sekali. Ya, Allah kalau menginginkan sesuatu cuma mengatakan kun fayakun. Ya, betapa banyak orang nggak sholat tapi dapat pahala, dapat apa? Dapat dunianya, dapat nikmatnya, dapat mewahnya, gitu kan? Bukan karena mereka sholat, bukan. Ya, karena Allah mau ngasih. Allah mau ngasih di dunia karena mungkin mereka nggak berhak akhirat. Ya. Kalau orang yang baik, Allah biasanya tahan dunianya sedikit. Ya, aku tahan sedikit, ya. Ente cukup sedikit aja dapatnya di dunia, karena di akhirat aku udah janjikan kepadamu sesuatu yang lebih baik. Ya. Sumpah bocor. Ya, tidak ada dalam Islam sumpah bocor. Ya, tadi udah ada disebut rukun sumpahnya. Ya, Muslim balik berakal, ya, menyebut nama Allah, ya. Menyebut nama Allah, bismillah, wallahi, demi Allah, gitu kan ya, dan bukan untuk melakukan maksiat, ya, bukan untuk melakukan yang dilarang. Jadi tidak ada istilahnya sumpah pocong, ya. Jadi sumpah pocong bukan dari Islam, ya, bukan dari Islam, ya, itu tidak boleh dilakukan karena Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu, ya. Tidak pernah mengajarkan orang pakai baju mayat sebetulnya. Terkait dengan yang surah Maryam tadi, ya, wa ma bikum, ya, tidak ada di antara kalian kecuali akan masuk neraka. Aslinya kita ini ahli neraka. Aslinya kita ini ahli neraka. Selamatkan diri kalian, kata Allah. Ya, anak lahir ahli neraka. Ya, kalau dia mau selamat, ayo amal dulu. Selamatkan diri kalian. Jadi kita ini aslinya adalah sama dengan orang yang dilempar ke laut. Mau selamat, ayo berenang. Harus usaha berenang. Kalau nggak berenang itu tenggelam nanti. Itulah ayat itu maksudnya. Ya, tidak ada di antara kalian kecuali akan masuk neraka. Kalian aslinya masuk neraka karena aku yang selamatkan, kata Allah. Ayo minta sama aku sekarang. Ya, aku yang selamatkan. Jadi semua orang yang lahir itu langsung dilempar ke laut sebenarnya. Dilempar ke laut. Ayo mau selamat berenang, belajar berenang. Ya, kalau ketika belajar berenang itu tenggelam. Ya, maka belajar wajib menuntut ilmu. Jadi itu aslinya manusia masuk neraka. Itu maksud dari ayat tadi. Jadi artinya kalau kita selamat, Allah yang selamatkan, ya. Karena kasih sayang kata Allah, aku yang selamatkan kalian. Ya. Nah, dekat-dekat sama aku kalau mau diselamatkan. Ya. Kalau ada kapal yang lewat gitu kan ya, kita mendekat kapal, ya. Kalau ada majelis taklim, kita mendekat majelis taklim. Gitu kan, kalau ada masjid, kita mendekat kepada masjid, mendekat kepada kapal penyelamat, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi itu maksud dari ayat tadi. Jadi tidak ada di antara kalian, kata Allah, melainkan masuk neraka. Ya, aslinya masuk neraka sebenarnya. Ya, kecuali yang menyelamatkan diri. Kalau kamu menyelamatkan diri, ya udah, ya tenggelam. Ya, supaya selamat dekatin perahu penyelamat.
Perahu penyelamatnya itu masjid, majelis taklim, orang-orang baik, itulah perahu penyelamat ya. Jadi mendekat kepada perahu penyelamat. Kalau enggak ya itu tenggelam nanti. Jadi kalau kita nggak berusaha mendekat, ya udah tenggelam nanti gitu kan. Jadi itu maksud dari ayat tadi. Jadi manusia bukan aslinya masuk surga, bukan. Aslinya masuk neraka. Kecuali yang mau menyelamatkan diri. Itu maksud dari surah Maryam tadi. Guru ngaji, kurban untuk guru ngaji. Apakah nazar? Nazar itu tadi sudah saya sebutkan macam nazar itu dua. Pertama, yang jelas aku bersumpah bernazar mau kurban atas nama guru ngaji, maka nazar. Kalau nggak dipenuhi, maka berarti terhutang. Ya. Dengan kata aku bernazar, ya aku bernazar. Kalau nggak ada kata aku bernazar, maka tidak dianggap nazar. Jadi nazar harus dengan kata nazar, ya. Dengan kata nazarnya atau dengan kata sumpah. Demi Allah, ya. Demi Allah, aku akan kurban atas nama guru baru. Tapi kalau aneh kepengen ya kurban atas nama guru, nggak dianggap nazar, sampai nggak dianggap nazar sampai dia beli kambingnya. Kalau dia beli kambingnya, sudah beli kambingnya untuk kurban guru tadi, tidak boleh dibatalkan lagi. Kambingnya harus tersembelih atas nama guru karena dia sudah beli, ya. Karena ibadah kurban itu ibadah yang tidak bisa dibatalkan. Nggak bisa dibatalkan dengan syarat kambingnya udah beli. Tapi kalau kambingnya belum beli, nggak ada masalah, ya. Berarti dia belum melakukan apapun, ya. Tapi kalau kambingnya udah dibeli, nggak boleh dibatalkan. Jadi yang tadi dianggap nazar kalau menggunakan kata nazar atau menggunakan kata sumpah, ya, atau dia sudah beli kambingnya. Nah ini maka nggak bisa dibatalkan sama sekali, harus dilaksanakan. Bersumpah. Udah bersumpah beda apa ini? Ya. Oh wallahi wallahu ya. Kalau dalam bahasa Arab sumpah itu pakai huruf garis bawah. Wallahi, kalau wallahu bukan sumpah. Ya, kalau wallahu bukan sumpah ya. Kan waw itu macam-macam. Ada wawul qasam. Wawul qasam itu waw sumpah. Kalau waw sumpah huruf kalimat setelahnya atau mahluf bihi itu harus baris bawah. Wallahi. Kalau wallahu maka itu bukan sumpah, itu huruf ataf namanya, ya. Jadi beda antara wallahu dengan wallahi. Ya. Wallahi sumpah. Tapi kalau ada yang mengucapkan wallahu dalam hatinya niat sumpah, maka sumpah hukumnya. Innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya. Dalam hatinya dia sumpah, mungkin dia nggak paham bahasa Arab. Ya kalau orang paham bahasa Arab pasti wallahi, gitu kan. Tapi karena dia nggak paham bahasa Arab, tapi dia wallahu dalam hatinya niat sumpah, maka sumpah hukumnya sumpah. Al-umuru bimaqasidiyah, segala perkara sesuai dengan maksudnya. Walaupun wallahu bukan sumpah, dalam bahasa Arab bukan sumpah. Tapi kalau dalam hati niatnya sumpah, maka jadi sumpah. Ya. Sama dengan seorang laki-laki bilang kepada istrinya, ya hubungan kita sudah selesai. Ada kata cerai nggak? Nggak ada. Tapi dalam hatinya maksudnya cerai hukumnya. Jadi walaupun kata-katanya tidak bermakna cerai, ya, tapi kalau didiamkan dalam hati jadi cerai. Ya, walaupun dalam bahasa Arab wallahu bukan sumpah, tapi kalau dia niatkan sumpah maka jadi hukumnya sumpah. Ya, wallahu. Itu terkait dengan beda wallahi dengan wallahu. Ya, bahasa Arabnya wallahi sumpah, kalau wallahu bukan sumpah bahasa Arabnya. Tapi kalau wallahu pun kalau dia sumpah maka jadi sumpah, ya. Apa beda sumpah dan janji? Apa beda sumpah dengan janji, ya? Kalau sumpah janji sama Allah. Kalau janji umum, janji sama Allah atau janji sama manusia. Kalau janji sama Allah harus ditepati. Fadainullah ahaqqu ayyullah. Haknya Allah lebih layak untuk itu dahulukan. Jadi kita mendahulukan. Kalau kita udah janji sama Allah nggak wajibkan sholat sunnah, tapi inti sudah janji sama Allah mau sholat, maka hukumnya sama seperti wajib. Tapi kalau janji sama manusia, ya, karena ada hadisnya, kalau janji sama manusia maka tergantung, ya. Kalau inti mau batalkan sebelum dilaksanakan nggak ada masalah. Dengan syarat ada uzur yang menyebabkan inti tidak bisa melaksanakannya. Tapi kalau nggak ada uzur inti melaksanakannya,
nggak ada halangan sama sekali, ente nggak laksanakan, maka dosa sama dia. Dosa ya. Jadi kalau ada uzur, aneh janji mau ngasih ente kambing nanti pas Idul Adha. Tahu-tahu pas Idul Adha nggak punya duit. Ya udah nggak usah ya. Perlu mohon maaf, aneh nggak jadi dah. Kenapa? Nggak ada duitnya. Ya udah selesai. Ada uzurnya. Tapi kalau nggak ada uzur nggak boleh. Itu udah janji ya. Jadi itu sumpah dan janji. Beda sumpah janji sama Allah ya. Jadi kalau udah nyebut nama Allah, Allah melarang kita menjadikan Allah alat orang percaya. Jadi nggak boleh diperalat Allah jadi orang percaya ya. Kemudian nadar mu'allaq. Apa tadi Pak Najib? Ya, mengenai sedekah itu kan bisa menghindari bahaya gitu kan. Tapi sedekah itu kan bisa menghindari. Oh, sedekah. Oke, terima kasih. Hadisnya mengatakan begini. As-sadaqatu tamna sab'ina baban minas su'. Sedekah menghalangi 70 macam keburukan. Tidak disebutkan dunia ini. Enggak disebutkan dunia. 70 macam keburukan, masuk neraka, diazab kubur, banyak gitu ya. Enggak disebutkan dunia. Jadi hadisnya enggak menyebut dunia sama sekali. Ya. As-sadaqatu tamna sab'ina baban minas su'. Jadi kita kalau sedekah bukan untuk supaya enggak miskin, bukan. Ya. Tapi supaya Allah hindarkan kita dari keburukan. Keburukan itu enggak harus dunia. Enggak harus dunia. Diazab kubur, keburukan. Masuk neraka, keburukan. Enggak bisa jawab pertanyaan bukan dan akhir, keburukan ya. Hisab kitab kita dikasih lewat tangan kiri, keburukan juga. Hisab kita lama karena kita terlalu banyak duitnya gitu kan. Kalau banyak duitnya kan hisabnya lama. Ini duit kemana, dari mana gitu kan ya. Itu juga hisabnya lama juga gitu kan. Itu juga keburukan juga. Jadi hadis ini cuma menyebut keburukan, nggak menyebut dunia kan. Sab'ina baban minas su'. Allah tutup, Allah halangin 70 macam keburukan. Entah keburukannya apa, hadisnya nggak menyebut. Ya, nggak menyebut. Allah a'lam. Oke, saya cukupkan sampai di sini karena udah jam 10.17 ya. Kita berdoa, lanjut berdoa langsung. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita akan menyantunin anak yatim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anak yatim Allah memberikan kekuatan, ya, menjadi tegar, menjadi orang yang berhasil, ya, dan kita selalu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan kebaikan, baik kebaikan berupa ibadah kepada Allah ataupun kebaikan ibadah kepada manusia, ya, atau berbuat baik kepada manusia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqshana wa tammim taqsirana wa sadaqatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ij'al awladana awladan salihin yaqulunaka wa yaquluna yajtanibuna ma'asi. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma haffidhhum al-Qur'an waj'alhum yahfazuna al-Qur'an. Allahumma najihhum wa farrihhum wa sidhhum wa qdi hawaijahum. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri, saya mohon maaf sebenarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kajian ini. Insya Allah sangat bersehat. Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan mengadakan turun yatim dan juga bantuan prestasi. Dan insya Allah Sabtu depan kajian dua akan diisi oleh Bapak Arif Ma'ruf LCMPD yang akan membahas mengenai akidah. Buat adik-adik silakan absen dulu
semuanya sudah absen belum? Untuk yang laki-laki boleh di sebelah kiri, untuk yang muslimah bisa di sebelah kanan.